Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi ista'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayati wa ala alihi wa sahbihi nujumin min syarri syadid. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Dan tak lupa kita aturkan selawat beriring salam kepada panutan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa fa'atihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ma ma'na asyhadu an la ilaha illallah? Ma'nahu a'taqidu anna Allah wahidun la syarika lahu ibadatihi wala fi mulkihi. Apa arti aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Artinya ma'nahu, artinya a'taqidu, percaya Allah, bahwasanya Allah wahidun esa, la syarika lahu, baginya tidak ada sekutu. Jadi ma makna asyhadu an la ilaha illallah? Apa arti aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Lalu dijawab, ma'nahu a'taqidu annallaha wahidun la syarika lahu. Artinya percaya bahwasanya Allah wahidun, yang esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hidup sendirian, maha tunggal, maha esa, tidak diperanakan dan tidak diketurunkan. Allah itu tetap maha esa. Ibadati wala fil mulkihi. Ibadati, menyembahnya, wala, dan tidak fil mulkihi, pada milikannya. Artinya adalah menyembahnya, apa yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan harus kita laksanakan, dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala melarangkan harus kita melarangkan. Wala fil mulkihi, dan tidak pada pemiliknya. Maksudnya dan tidak pada pemiliknya itu adalah seluruh makhluk yang di dunia ini. Seluruh apa yang di dunia ini itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya menyembahnya dan tidak pada pemiliknya. Banyak yang menyembah pada milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sekarang yang menyembah itu berbagai macam. Ada yang menyembah pohon, sapi, patung, dan sebagainya. Yang disembah itu adalah milik Allah. Itu maksudnya ibadati wala fil mulkihi, menyembahnya dan tidak pada pemiliknya. Cukup tepat kita menyembah yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti pohon, patung, dan lain-lain. Itu tidak boleh.
makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa arti aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah? Maknau a'taqidu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Maknau a'taqidu artinya percaya anna sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Muhammad Nabi adalah utusan Allah. Jadi kita percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah utusan Allah. Bahasanya pesuruh Allah. Jadi apa yang Rasulullah ucap dari lisan, yang dilakukan dari perbadian, itu adalah salah satu dari utusan Allah, pedoman hidup bagi manusia. Li jami'il qawli, untuk semua makhluk, baik jin maupun manusia. Seluruh makhluk jin, manusia, binatang, untuk mempertunjuk manusia, untuk semua makhluk. Wajibu ta'ahu fima amra, pada apa yang diperintahkan dan apa yang diwajibkan. Jadi kita harus taat kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan apa yang Rasulullah wajibkan. Banyak Rasulullah memerintahkan kita dan banyak Rasulullah mewajibkan kita. Salah satunya itu yaitu qada, dan salah satunya menerima zakat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan manusia dan seluruh makhluk, dan perintahnya itu adalah salat sunnah. Barang siapa yang melaksanakan sunnahku, dia akan dekat padaku di surga kelak. Watas diakuhu, dan mempercayai. Harus kita mempercaya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan dan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Jadi pedoman hidup kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima akhbar, dan pada yang diceritakannya, dan apa yang Rasulullah ceritakan, seperti cerita Isra Mi'raj, cerita Nabi terdahulu, itu patut kita percayai. Wajtinabu ma'naha anhu wa zawja, dan menjauhi apa yang dilarangnya dan tinggalkan apa yang dilarangnya. Jadi menjauhi apa yang dilarangnya dan tinggalkan apa yang dilarangnya. Jadi fungsinya itu adalah makna dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak zaman sekarang asal sebut saja tapi tidak ada tahu apa maknanya dan apa artinya. Jadi menurut para ulama, lebih baik ilmu itu sedikit tapi diamalkan daripada ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan.
Banyak zaman sekarang orang banyak cari ilmu, cari untung. Bukan cari ilmu, cari berkah. Itu zaman sekarang. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, harus kita patut teguh kepada Allah dan Rasulullah. Sebab salah satu tanda kiamat itu meninggalnya Rasulullah. Kenapa dikatakan? Karena zaman Rasulullah itu sudah termasuk zaman akhir zaman, akhir dunia. Di zaman Rasulullah, sekitar dari dihitung tahun Masehi itu sekitar 1000 lebih Rasulullah meninggalkan kita. Jarak dari 570 Masehi sampai 2025, bahkan sampai pertengahan tahun akan masuk 2026. Sudah 1000-an lebih Rasulullah meninggalkan kita. Itu adalah pedoman hidup kita. Jadi fungsinya adalah minimal dalam seumur hidup kita sudah melaksanakan 5 rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang terakhir haji. Jika di antara 5 rukun Islam ada yang tidak mampu melaksanakan seperti membayar zakat dan haji, itu bonus bagi orang yang tidak mampu. Karena zakat dan haji itu memperkuat keimanan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsinya adalah untuk memperkuatkan iman kita dengan makna 2 kalimat syahadat. Insyaallah kita lanjutkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.